Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, sebelum kita memulai pengajian kitab Hidayatus Salikin di malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan kepada siapa saja yang telah membantu menjadi donator di Musholla Nurul Hidayah ini, baik membantu tenaga, pikiran maupun harta benda, dari dulu hingga sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya yang halal, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberikan anugerah zuriat-zuriat yang soleh dan solehah, dan dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan di akhiratnya. Dan yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburnya, menurunkan rahmat dan maghfirahnya, dan melipat gandakan segala amal ibadahnya. Wa ila hadratin nabi wa qamana wa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi, khususan ila ruhi Syekhul Hasanul Basri, summa ila ruhi Syekh Ma'ruf Al-Kharki, summa ila ruhi Syekh As-Sari As-Saqati, summa ila ruhi Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, summa ila ruhi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila ruhi Syekh Abu Madyan Al-Maghribi, summa ila ruhi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, summa ila ruhi Syekh Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, summa ila ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, summa ila ruhi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, summa ila ruhi Syekh Kasbul Anwar, summa ila ruhi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, summa ila ruhi Syekh Kasbul Anwar bin Ismail Al-Banjari, summa ila ruhi Syekh Anang Syarani Arif, summa ila ruhi Syekh Syarwani Abdan Bangil, wa ila arwahi jami'il masyayikhina wa mu'alimina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-adidil alim, adada kulli harfin kataba aw yuktabu abadal abadin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu di majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat-kerabat beliau dan orang-orang yang mengikut beliau hingga akhir zaman. Minggu tadi kita sudah membahas masalah beriman kita kepada Rasulullah dan mengimani barang yang apa dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya tentang masalah kubur, masalah di alam kubur. Jadi kita wajib mengimani bahwasanya di alam kubur kita akan ditanya, kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Wajib kita mengimani itu, wajib, karena itu telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pertanyaan tentang di alam kubur, wajib kita mengimani kelak malaikat, yaitu malaikat nungkar, malaikat mungkar dan malaikat nakir, yaitu mereka bertanya, marrabbuka. Ini pertanyaan malaikat, marrabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Jadi man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita selama di dunia ini tidak pernah mempelajari tauhid dan lisan kita jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut Allah, lisan kita koler banar, malas banar untuk menyebut Allah, bewirid koler. Nah, ini bahayanya kelak di kubur ditanya oleh malaikat tidak akan bisa menjawabnya, karena mulut kita ini sudah keras dengan omongan-omongan dunia. Itu dikhawatirkannya. Makanya kita banyakilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dan zikir kepada Allah taala dengan qalb, hati. Ini. Jadi lisannya mengucap umpama astaghfirullah atau sholawat, di hati diiringin dengan mengingat bahwasanya semua yang aku lakukan, semua yang aku bisa kerjakan ini adalah semata-mata pertolongan Allah. Itu di hati. Nah, pertolongan Allah, la ilaha illallah, mulut mengucap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita menyambut, hati kita langsung mengingat bahwasanya aku bisa mengucap zikir ini adalah pertolongan Allah. Atau kalau zikir torekot, hati mereka mengingat Allah, Allah, Allah. Jadi ketika la ilaha illallah mulut mengata, lisan mengata, maka hatinya
mengucap Allah, Allah, Allah. Jadi hatinya itu penuh dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini latihannya. Supaya kelak kalau kita dikubur, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Spontan mulut kita langsung menjawab, "Allahur Rabbi." Allahu Rabbi. Karena apa? Karena lisan kita sudah terbiasa dan hati kita sudah terbiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditanya oleh malaikat itu langsung spontan menjawab, Allahu Rabbi. Nah, ini tujuannya, jadi kita zikir menyebut dengan lisan supaya lisan kita ini mudah untuk mengingat Allah taala, supaya lebih mudah. Jadi baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau paling tidak habis sholat 3 kali la ilaha illallah. Nah, paling tidak, supaya kita ini akhir hidup kita, akhir hayat kita ditutup dengan kalimatun thayyibatun. Ini jadi dilatih lisan kita. Nah, jangan zikir atau kita mengucap astagfirullah kah atau salawat kah, sallallahu ala Muhammad kah, nang paling ringkas tah. Kalau hendak nang panjang lagi salawatnya dalail kah, baca. Baca itu supaya tujuannya lidah kita ini mudah mengingat Allah. Nah, dan zikir-zikir itu menjadi senjata. Zikir itu menjadi senjata, itu yang menembak di dalam hati kita, yang mana hati kita ini keras. Batu keras, hati itu lebih keras lagi daripada batu. Ini. Jadi jangan zikir kepada Allah Ta'ala, ini zikir tadi akan menembak hati kita, memukul kepada hati kita dengan zikir tadi. Jadi kita selalu banyak zikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi lunak. Ya, hati kita yang tidak mau berbuat kebaikan juga karena hati kita. Yang mau berbuat baik, mengerjakan segala kewajiban yang diberikan oleh Allah juga karena hati kita. Tapi kalau hati kita keras, maka walaupun diberi nasihat tidak akan mau tunduk. Jadi salah satu jalan kita menundukkan hati kita, melembutkan hati kita, yaitu dengan zikrullah, ingatlah Allah Ta'ala. Nah, ini karena menyangkut dengan masalah marabbuka tadi. Marabbuka, kalau kita selama di dunia ini pekerjaan kita seumpama gawian di dunia ini mendulang, seumpama mendulang aja. Orang mendulang ini otomatis apa yang diingat adalah intan. Umpama mendulang intan, nah, mudahan dapat intan ya. Yang diingat hatinya, rohnya, jasadnya tertuju kepada barang yang dituntutnya itu. Musyamati karena merobbuka galuh ya. Kan kembali kalau nyebat intan tuh galuh. Intan ya diumpama di hatinya. Nah, ini yang kita khawatirkan, matinya kita ini mati su'ul khatimah. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dalam keadaan di dunia bagaimanakah, tapi ingat yang penting kita minta kepada Allah, mati kita tuh mati husnul khatimah. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi jalannya ada, supaya kita ini lembut hati, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita perbanyak zikir. Misal kita ya Allah gawian seumpamanya berjual kertas, yang dinyatakan harga kertas saja lagi, harga kertas kertas yang serem itu 50.000. Pas orang betakun, pas mati
Ditakoni malaikat marrobuka 50.000, jadi jawabnya ini nanti takut anakan ya lah, karena apa, manusia ini karena kelak matinya sesuai dengan apa perbuatannya yang di muka bumi ini. Ini yang kita khawatirkan. Jadi berusaha, tetap berusaha, cuma hati kita dilatih supaya kita tuh ingat bahwasanya usaha dan ikhtiar kita ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha ikhtiar kita itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Begawi di kantor, mengetik, kalau menghadapi laptop, ingat, kau mengetik laptop, kau mengingat ini bicikannya A, B, C segala macam, itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Ini harat orang sudah kayak itu. Jadi walau gawiannya dunia, tapi hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai waktunya sholat, sampai waktunya ingat, oh ini sampai waktunya, karena hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikehendaki. Karena yang kita kehendaki adalah matinya itu mati husnul khotimah, bukan mati su'ul khotimah. Ini bahaya kalau kita mati su'ul khotimah ini. Nah, ini makanya jalannya kita, perbanyaklah lisan kita dilatih untuk menyebut Allah, dilatih untuk zikrullah. Nih, untuk zikrullah lisan kita. Nah, kemudian pertanyaan di alam kubur, wa madinuka, dan apa agamamu? Kalau kita sering melaksanakan sholat yang 5 waktu, bisa menjawab, nih apa agamamu? Ya, hendak menjawab Islam, dia di dunia wayah-wayah sembahyang, wayah-wayah kada, banyak adanya banyak adanya. Nah, ini bahaya ya Allah, banyak adanya, ini nang bahaya benar. Tapi kalau kita menjalankan bujur-bujur dengan agamanya, maka insya Allah kita bisa menjawab. Wa madinuka, bisa dijawab. Nyala bisa dijawab. Wa man nabiyuka. Nah, pertanyaan malaikat lagi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, ini bilanya orang jarang sembahyang, jarang juga baca salawat. Bila orang, karena di dalam sembahyang ini pasti ada sholawatnya. Yalah, dalam kita dalam apa, tahiyat akhir jelas benar sudah. Nah, tahiyat awal, tahiyat akhir tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila kada pernah lalu baca salawat, ya ada parai. Kada sing sembahyangan orangnya tak. Kada sembahyangan. Nah, wa man nabiyuka, dan siapa nabi engkau? Siapa nabi engkau? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita banyak membaca salawat, ini kena lidah kita secara otomatis, karena hati kita lidah kita di dunia sering membaca sholawat ya, karena di dalam salawat tuh banyak keuntungannya. Di dalam salawat itu ada zikir, ada tasbih, dalam salawat tuh ada juga istighfarnya. Kan baca salawat tuh pian banyak keuntungannya. Jadi baca salawat aja gitu, sallallahu alaihi Muhammad. Tasbih itu kan tiada Tuhan mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang lain. Allah tuh kan tauhid, nah tuh masuk tasbihnya. Yalah, nimbatu pulang baca salawat itu kita masuk juga situ, dalam istighfarnya ada juga. Jadi kita membaca salawat itu masuk sudah semuaan. Tasbihnya ada, zikirnya ada, apalagi istighfarnya juga ada. Nah, istighfarnya ada juga dalam salawat itu. Jadi kipian kumpul simpun semuaan. Kalau anda kadang ngalim misalnya, bahaya aku kolernya baca zikir jar, baca salawat aja kada apa-apa. Yalah, kada apa-apa. Ya, baca salawat aja. Karena di dalam salawat itulah terkumpul semuanya, terkumpul di dalam salawat kepada Nabi. Nah, ini jadi pertanyaan, karena marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini pertanyaan di dalam kubur. Makanya kita marabbuka tadi belajar tauhid itu gunanya karena bisa supaya nyaman menjawab, supaya mudah menjawab di kubur. Nah, kalau sudah belajar tauhid kada suah, sifat 20 kada suah. Ini dikhawatirkan kalau kada kawa menjawab di alam kubur. Dan kedua-dua malaikat itu yaitu permulaan fitnah. Apa gerang fitnah itu? Yaitu ujian. Permulaan ujian kemudian daripada mati. Artinya permulaan fitnah setelah kematian. Jadi kemudian itu artinya setelah kematian.
Jadi mati itu kita jangan takutan. Yang perlu ditakutkan itu adalah kejadian karena sesudah mati. Ini yang kita takutkan akan mati kita tuh pasti sudah mau kada mau pasti kita akan menemui akan ajal kita. Nah, ini yang dikhawatirkan ini adalah kejadian setelah kita mati. Karena gitu, karena akan kita mempertanggungjawabkan semuaan amal-amal kita. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Wajib kita mempercayai bahwasanya kelak setelah kita di alam kubur ini akan mendapat siksa bagi orang yang maksiat. Ini jadi sebelum kita masuk yaumal ba'as, hari kebangkitan, limbatu pulang hari padang mahsyar, batu yaumal mizan pulang, dikubur aja sudah disiksa. Dikubur aja sudah disiksa bagi orang-orang yang mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang yang mabuk-mabukan, orang yang berzina, orang yang berjudi, semua yang maksiat dikerjakannya di muka bumi, di alam kubur akan mempertanggungjawabkan semuanya. Itu hanya dikubur. Dikubur sudah disiksa kita nek. Belum lagi yaumal ba'as, hari kebangkitan kena batu di padang mahsyar lagi. Di padang mahsyar itu kita dikumpulkan, yang mana orang banyak berbuat maksiat, maka situ akan juga mendapatkan apa nih, nang matahari tadi nang parak benar. Sejengkal aja lagi matahari lawan dirinya. Nah, ini di orang nang maksiat itu. Belum lagi karena yaumal mizan atau hari apa nih, hari pertimbangan. Nah, ditimbang ya lo amal baik lawan amal buruk, namanya amal baiknya sedikit, buruknya banyak, termasuk ke dalam neraka. Banyak mana lagi perjalanan kita ini masih banyak lagi. Jadi jangan kita ini santai-santai aja di muka bumi ini. Kalau pang karena kita di muka bumi ini biasa aja jara, belum jual lagi mati. Kalau pina kita ini mati, kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, ini yang kita takut anakan. Ini yang kita takut anakan. Karena Bapak jual oleh kalau pian muyak kan Bapak mun muyak ya Allah, ini justru muyak tuh tambah ingat. Ingat biasanya manusia ini kebalikan, bila keburukan tuh nyaman benar diingatakan orang, nang kebaikan ini kada mau diingatakan orang. Biasanya keburukan itu yang lebih diingat. Jadi kan Bapak ya Allah, jadi biar ulun muyaki sampai muyak pian, akhirnya muyak teringiang-ngiang di otak teringat-ingat harus pasti ucapan sini tuh masalah kubur ya. Nah ingat tak ya Allah, biar di dalam keburukan kenapa yang penting ingat di pian ini, nah supaya kita ini apa selamat berataan, supaya selamat berataan ya Allah. Karena kita ini bila diingat manusia ini paling tuh pasti yang kada baiknya aja diingat. Ingat benar bila kada baik. Nah mudah-mudahan ulun nih diingat yang kada baiknya, napa mengingatkan bubuhan kita seberatani. Nah kada ulun aja pribadi, kita semua supaya ingat bahwasanya kelak kita nih pasti mati. Kelak kita nih pasti mati. Lambat atau cepat kematian itu pasti menunggu kita. Nah ya Allah, ditakuti ataupun tidak, tetap kematian itu menunggu kita. Jadi kita ini menunggu ajal aja lagi. Nah ini kita mudah-mudahan sebelum kematian ini, nah minta kita lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan mati kita ini dalam keadaan mati husnul khotimah. Jangan kita ini mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi selalu kita tuh ingat lawan Allah Ta'ala, ingat lawan Allah Ta'ala. Mau guru tejar kisah mengingat Allah Ta'ala jara, sampai karena berpandir ke sana ke ujung dunia, kisahnya Wisiden itu pasti mengatakan Allah, mengatakan Alhamdulillah, ingat ya lah tuh ucap dimuntungnya barang ya Allah, biar nyasarek ke Bapak, yang penting ingat nyalon Allah Ta'ala, itu tujuan ulun, biar sarik lan ulun ke Bapak ya lah, yang penting napa sarik Wisiden tujuan bacaan pasti nyuruh akan mengingat Allah Ta'ala terus ya. Nah itu ucap Allah Ta'ala barang dimuntungnya adalah diingatkan yalah, asal ingat kita. Karena apa? Kematian ini jangan yang paling bahaya benar kita. Di akhir mati kita ini nang paling menentukan kita ini, nah surgakah nerakakah yalah di akhir kita nih. Jadi kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat. Nah ini
wajib kita adalah, dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Wajib kita percaya siksa kubur bagi orang yang maksiat. Jadi sebelum minyak mati, sebelum orang itu meninggal, bila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat di dalam kubur mendapat siksa. Di kubur dapat siksa. Nah, setelah itu karena hari ba'as lain, kita ini masih di dalam kubur lagi nih. Di dalam kubur tuh masih bersiksaan karena ada yaumal ba'as, hari dibangkit. Jadi semuaan yang dikubur dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain pulang tuh ada pulang jalan. Apa nih perjalanannya masih ada lagi. Limbah tuh pulang dikumpulkan di padang mahsyar. Limbah tuh pulang banyak lagi perjalanannya, banyak lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita nih menghadapi di dunia nih, mbak sudah di dunia ini ajar ya lah. Mbak sudah dunia apa apa kita di dunia ini aja. Ingat, kita pasti kena mati, dan kejadian sesudah mati ini nang bahaya. Nang kita takut anakan ini kejadian sesudah mati kejadiannya. Nah, dan pulang percaya, wajib kita percaya siksa kubur bagi orang yang maksiat, dan kesenangan kubur bagi orang yang beribadat. Orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang matinya husnul khotimah di dalam kubur ini laksana pengenten, laksana orang yang baru kawin, jadi guring nyaman. Nah, dapat kesenangan di alam kubur. Ya ini nang kehendak kita kehendakin ini nang kayak ini, supaya kita ini di dalam kubur kita mendapatkan nikmat. Nah, bila di dalam kuburnya sudah mendapat nikmat, hari ba'asnya, mahsyarnya, mizannya, maka akan mudah dijalani semuanya. Nyaman. Ya kalau apa di kubur aja sudah nyaman, ya apalagi karena sesudahnya. Makalah amunnya kita dikubur nih mahadang yaumal ba'as saja lawas banar, lawas umpama kita di umpama mudahan panjang umur tabrataan, umpama nih malam ini matian kita, nah malam ini mati, kiamat umpama tahun 4000, berapa jaraknya ya lo, ini tahun 2022, kiamat tahun 4000, umpama lawas dikubur kalau kita. Nah ini dikhawatirkan, maka kadanya satumat-tumatan di alam kubur tuh ya Allah, kada sumat-tumatan ini nang diingat lagi. Lalu pulang, nah kita lihat yang kubur-kubur orang-orang dulu tuh, nah kita ziarahi kubur-kubur orang-orang bahari yang umurnya 40-70 tahun, umpama sejarahnya hidup di dunia di dalam kubur lawas. Nah itu yang kita ingatkan, artinya lawas dikubur di dunia ini stumat. Maka umat Nabi Muhammad itu antara umur 60 sampai 70. Kalau kita sekarang berumur 50 tahun, kalau 60 10 tahun aja lagi, 10 tahun. Kalau kita kontraknya 60 ya lo, amun tahu juga apalah, amun tahu juga, amun kita kan tahu kan ya lo berapa umur kita nih, kan tahu lagi ulun nih umur ya lo, kan tahu ulun umur 44 ya lah Masya Allah, ini diberi umur 44 setengah atau 44, ada kan tahu lagi enggak lah, kada siapa nih batuntong ini mati ulun kan tahu ya lah, itu rahasia Allah Ta'ala, kan hanya Allah yang tahu, kan tahu lagi kita kontrak kita. Makanya mudah-mudahan kita banyak berdoa mati dalam keadaan husnul khotimah, itu minta benar kita Allah Ta'ala supaya nyaman kita nih, nyaman karena di akhiratnya amun sudah mati husnul khotimah tak. Kalau kawal kita mati dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu, dalam sholatkah, atau dalam umpama bersedekah, nah munjuk duit ya lo sedekah mati umpamaan kebaikan tak bagus tuh, nah ya lo nah mati pokoknya minta lawan Allah Ta'ala, minta dalam mati dalam keadaan kebaikan ya lo, mati husnul khotimah, bagus penghabisannya, itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Mbah munjuk duit, nah ya lo bersedekah mati umpama, atau menolong orang, nah menolong tuh kan masuk amal baik, tak kurang tabrakan diangkatakan sekalinya seorang dampak kurang bang mati kan, itu kebaikan juga ngarannya kan. Nah, menolongi orang seorang pabisannya meninggal umpama dalam keadaan kebaikan kita ya lo minta Allah Ta'ala, kan tahu ya lo kita, nah apakah itu kan kebaikan juga nolongi orang atau meminumi orang
meminumi orang kehausan minumin kita minuman ya nraktir orang nih ke warongan sekalinya tatawa lo hendak membayari kan alun bayari seberatan sewarongan ya semua tuntung bayari meninggal baik juang gitu ngarannya apa bersedekah lawan orang ini itu yang kita cari ya lah mati supaya mati kita nih baik dalam ibadat. Jangan matinya paharatan apa mabuk kah lagi teler ya lo mabuk ada melihat motor laju berjalan rumpak kurang mati ya ini kita takutan akan mati dalam keadaan maksiat atau paharatan duduk ya lo duduk menggibah orang duduk nih memandarakan tahulah apa jar abahnya Allah tuh jar kenapa jar bobinian pulang kamu bawa pandor kam bobiniannya anu bener pulang jar maka jar umat putih bener jar langkar bener pada umatnya Allah jada Allah tujuan ya lo tang mati orang itu partan bagi gibahan itu dalam keadaan maksiat matinya partan menyambati orang maka paling nyaman nih muntung nih nyambati orang paling nyaman dah ya lo nyaman bener bila menyambati orang tuh nya aib diri kita nih kadang-kadang aib di diri kita nih kada terasa tapi aib orang lain kelihatan ganal ya loh kelihatan besar aib orang lain tuh kalau aib di diri kita ini biasa kada kelihatan malah biasa aja tapi kalau aib orang lain kelihatan ganal ini nang bahaya benar kita mudah-mudahan kita matinya ini jadi jangan sampai dalam keadaan mati su'ul khatimah mati kita dalam keadaan beriman ya Allah jangan sampai mati dalam keadaan memfitnah orang mati dalam keadaan ria mati dalam keadaan sum'ah mati dalam keadaan pulang dalam keadaan ujub itu kan termasuk penyakit dosa besar ujub merasa bangga diri ya Allah aku kan jakanya kada aku langgar tuh kada terbangun umpama demi itu contoh aja ya Allah contoh aja jika kada aku langgar tuh gua kada terbangun kan aku semalam tuh mengangkat anunya aku ya tuh semua akunya tuh ini bahaya pas madalkan kayak itu para tenang kayak itu mati maka matinya udah mati dalam keadaan su'ul khatimah ini yang kita takut akan sepele aja lah tuh mabuk kada judi kada jinah kada sekalinya mati dalam keadaan ujub berbangga diri itu termasuk mati sul khotimah jom banggakan diri ujub kalau tuh ujub ini termasuk dosa yang besar juga atau dalam keadaan sembahyang juga nih bagus sembahyang saya mana kada bagus sembahyang yang sunat sekalinya sembahyang ini supaya dilihat orang ada aja tuh di dalam nih kan musola kita bertutup kosong masih di dalam nih ya lah sekalinya sembahyang di luar situ supaya orang melihat aku nih penyembahyang ya Allah ada kayak itu supaya aku dilihat orang supaya penyembahyang musia mati ya lah kenapa pas gempa bumi kah gugur runtuh ya lah atap tuh gugur mati ya mati dalam keadaan maksiatnya Allah Ta'ala maksiat batin ya lah maksiat batin kita itu nanti takutan akan kita ini supaya jangan makanya hati kita bersihkan ingat lawan Allah dengan jalan ya Allah salah satunya jalannya zikrullah supaya ingat jadi kesenangan kubur bagi orang yang beribadah. Jadi orang yang beribadah di dalam kuburnya pun mendapatkan kesenangan dan bahwasanya sekaliannya itu adalah benar. Ada siksa kubur bagi orang yang maksiat, nikmat kubur bagi orang yang beribadah, semuanya itu benar. Ya Allah. Ya ada nang bucap umpama belum jual lo lagi mati belum jual lo lagi mati ini bahaya benar ya lo belum jual lo lagi rasa seorang panjang umur ini bahaya belum jual lo lagi mati ya ini bahayanya kalau benar di mapa itu kampianan musnya mati dalam keadaan kada beriman ini nang kita takut akan ya lah kita takut akan ya lah ini matinya bahwa saya sekaliannya itu benar jadi nikmat kubur dan siksa kubur itu benar. Kalau kita membenarkan adanya siksa
siksa kubur, membenarkan adanya nikmat kubur, maka kita perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang baik itu banyak digawe. Itu bukti orang yang membenarkan akan adanya siksa kubur dan adanya adanya nikmat kubur. Nyaku beriman dengan adanya nikmat kubur, lalu memperbagusi dirinya. Dengan apa memperbagusi dirinya? Memperbagusi sholatnya. Yang asalnya sholat umpat-umpatan, orang mangkat takbir, umpat juga mangkat takbir, kalau tahu di rukun-rukunnya umpama, inilah kalau tahu rukun-rukunnya. Ini ya lah bahaya juga nya. Allahu Akbar mangkat juga takbir ya lah. Nah, takuni orang apa mangkat takbir itu hukumnya? Jangan mangkat tangan ini, jangan wajib, jangan atas salah ya lah. Ini sunnah. Nah, ini dipelajari, memperbagusi. Jadi kayak apa memperbagusinya? Yaitu belajar fikih yang bujur, rukun sholatnya. Andi ngatakan pulang nih, mungkin dintu ya mengingat anu terus rukun sholat, alhamdulillah. Ya Allah, ingat toh nang ulun ucapakan rukun sholat tadi. Nah, ini supaya ingat kita, karena ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi kita saling mengingat-ingatkan, saling nasihati. Itulah agama. Jadi diingat-ingatkan kita. Jadi nah fikihnya, rukunnya nih ulun ulang pulang supaya kita ini mengingat. Karena kita ini kadang-kadang kalau mengingat sholat itu khusyuk, mengingat Allah mungkin sulit bagi kita, ya bagi kita yang awam nih. Makanya kita latih dengan apa? Salah satunya jalan mengingatkan rukun. Ini wajib, ini sunat, mengucap takbir wajib, berniat ini wajib. Itu gini ngatakan untuk kita pemula nih, kalau sudah orang muntahi itu lain kisahnya, orang mutawasit. Dan ini kita pemula dengan rukun-rukunnya. Rukun yang pas tuh kayak apa, rukun ke apa fi'li yang pas kayak apa, rukun kauli yang pas kayak apa, rukun kolbi yang pas tuh kayak apa. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, rukun kolbi kan niat, tuh rukun kolbi niat yang pas kayak apa, yang termasuk ta'yin ta'arud itu kan perlu kita pelajari. Ta'yin ta'arud tuh kayak apa. Rukun-rukunnya ini menurut ada belajar fikih ini supaya kita memperbaiki, karena kita meyakini bahwasanya di akhirat di dalam kubur kena ada siksa kubur. Jadi kayak memperbagusi diri. Cara memperbagusi diri memperbagusi sholatnya. Kada lagi sholat itu nang asal-asalan, kada lagi sholat itu yang melihat orang. Yalah, melihat orang angkat takbir juga apa hukumnya dari takunin apa aja wajib dia angkat tangan. Nah, ini bahaya yalah. Jadi kita harus tahu nih rukunnya, rukun abadnya, rukun hayatnya. Amunnya kada tahu, betakun lawan yang tahu. Kada mungkin kita di komplek ini yang kada tahunya pasti ada nang tahu. Yalah, nah takun akan nak belajar sembahyang siapa yang sembahyang tuh yang bujur kayak apa, angkat tangan tuh yang bujur kayak apa, rukun kauli itu yang bujur. Rukun kauli itu yaitu bacaan Fatihah. Nah, Fatihahnya kayak apa yang bujur, belajar. Kadang nang sembarangan bismillah dibaca jangan bismillah ya, karena kan paseh nih pak, bisanya bismillah nyatanya sin dibaca shin, salah bacaannya. Alhamdulillah dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Luput kalau ngeta. Jadi belajaran orang nang paseh bacaannya. Ini supaya kita pas ya, supaya kita pas di syariatnya, pas di kaulinya bacana. Karena ini termasuk rukun. Fatihah itu termasuk rukun. Kami belajar Fatihah lawas, memang lawas belajar Fatihah. Saya kepada orang nama ngaji-ngaji atau belajar Fatihah ini terlawas sebelum dikeluarkan musalsal Fatihah, ada musalsalnya, ijazah baca Fatihah itu musalsalnya. Nah itu bebulik-bulik bujur-bujur pas dulu. Nah bacaannya, dalnya itu kayak apa dibaca, botnya kayak apa dibaca, batu nulang panjang pendeknya kayak apa, ada semuaan dipelajari. Nah ini karena itu termasuk rukun kauli. Apabila Fatihahnya kada pas,
Fatihahnya kada pas, luput, berarti sudah satu rukun hilang. Ini bahaya, satu rukun hilang. Makanya kita Fatihah pas-pasan. Fa, kalau kita ke Banjar lah, Banjarnya kebiasaan F itu dibaca P. Ya Allah, misalnya ngarannya Fadilah, kita baca cak Padilah. Ini kebiasaan kita nih lah. Nah, baca P itu Al-Fatihah, terusnya kan Al-Fatihah. Kalau bacanya kan itu Fa. Ya Allah, ini makharijul hurufnya nih, Fa-nya bujur-bujur. Kadang Al-Fatihah. Kita kadang-kadang kita lidah Banjar nih, F tuh V Fanta tuh dibaca P biasanya. Kalau kebiasaan Banjar nih, ya lo P Al-Fatihah, ya Al-Fatihah gitu. Nah itu kita bujuri lagi Al-Fatihah. Nah fa-nya itu kan bakal keluar sedikit, karena bilanya kada pas bahaya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya nah itu kan pas-pas anunya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah bahwa semuanya itu makharijul hurufnya dipaskan bujur, karena ini termasuk rukun qauli. Bilanya luput hurufnya beda artinya, lepas sudah dari Fatihah. Sahkah sholatnya? Rukun aja luput, masa dipadakan sah sholatnya? Rukun tah, misal ya lah, misal rukun itu, anggaplah rukun itu seperti pondasi. Nah kalau rumah tanpa pondasi, apakah bisa berdiri rumah tuh? Bisa, jawabannya umpama bisa berdiri, tapi tidak akan bertahan lama, bisa roboh. Nah ini jadi Fatihah itu, rukun itu ibaratnya pondasi. Bila pondasinya pas, maka semuanya menjadi pas, cagat. Nah munnya kada ada pondasinya luput, pondasinya tersalah, kita gini bangun rumah atau pondasinya tersalah, daripada dipasang misalnya aturannya ya lo masang pondasi nih, aturannya semennya sekian, ukurannya sekian, anunya sekian ya lo. Nah itu harus pas bujur. Kalau kurang semennya, kesemennya kurang nih, banyak pasirnya, napa goyang yo kalau tah banyak pasirnya, jadi kada kuat. Napa akibatnya bisa runtuh juga. Nah inilah ngarannya rukun itu. Jadi rukun itu model kayak pondasi, bujur rukunnya maka yang lain pun pas. Ini nah rukun qauli. Maka rukun qauli ini kan termasuk Fatihah, tahiyat, sholawat, kan masuk rukun qauli. Ini harus bujur-bujur at-tahiyatul mubor, jangan at-tahiyatul bujur-bujur at-tahiyatul mubarakatus. Nah, jadi Fatihahnya makharijul hurufnya dibujuri. Nah ini supaya napa? Supaya kita, karena manusia ini ketujuh, supaya apa gerang belajar tuh, supaya ini jangan hanya rajin. Nah yalah itu manusianya. Jadi supaya apa? Supaya kita nyaman dikubur tuh ya, bujuri dulu syariatnya. Supaya apa? Supaya nyaman dikubur. Karena tingkat kita ini tingkat awam, bukan tingkat yang kayak bubuhan wali-wali apa itu lain. Kita kalau umpat itu kita lain makom kita. Cukup kita membujurakan syariat kita dulu, syariat kita yang bujur dulu. Nah bujur-bujur, oh ini bacaannya kayak ini, takbir tuh yang bujur nang kayak ini, Allahu Akbar, jangan dibaca Allah Akbar. Nah jangan bujur-bujur ya Allah, sebenarnya tebalnya berapa anunya, itu perlu kita ketahui, karena itu termasuk rukun juga. Allahu Akbar, mandak niatnya ketika dari takbir alif sampai ar tuh habis sudah nih niat situ. Nah ini perlu belajar kita supaya nyaman. Ini bukti orang itu beriman atau membenarkan bahwasanya kelak kena di akhirat itu ada yang namanya siksa dan ada yang namanya nikmat di dalam kubur. Jalannya siapa? Ya memperbaiki diri. Maka jika menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adilnya
Allah menyiksa orang di dalam kubur kelak itu dengan keadilannya Allah Ta'ala. Dan jika memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka yaitu dengan anugerahnya. Artinya kita beringat, setiap apapun yang kita kerjakan dalam ibadah ini, jangan kita pandang ibadah kita ini dari diri kita, itu ujub. Ibadah kita yang bisa kita lakukan ini adalah semuanya adalah semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Karena Allah menganugerahkan kepada kita, Allah menghidayahkan kepada kita, Allah menganugerahkan taufik kepada kita, sehingga kita bisa berbuat ibadah ini. Jika ada ibadah karena anugerah Allah, jika ada kada hidayah dan taufik Allah Ta'ala, mungkin kita malam ini tidak berada di dalam musola ini, tidak ada di musola ini. Jadi kita berada di musola sini termasuk alhamdulillah adalah termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Itu dapat topik kita dari Allah Ta'ala. Arti topik itu bisa melakukan perbuatan ibadah. Hidayah itu hati terbuka hendak berbuat baik. Contoh ngarannya hidayah, yang ngarannya hidayah dan acil hidayah lain. Acil hidayah lain. Nah, namanya hidayah itu petunjuk Allah, hati kita terbuka untuk berbuat baik. Nah itu hati aku nih hendak manana sembahyang anune isya jar berjamaah, atau aku nih hendak mana tulak ke majelis taklim, nah tapi kada tertulak-tulak, nah itu berarti belum dapat taufik. Hidayahnya sudah dapat, hati terbuka hendak berangkat majelis taklim umpama. Nah tapi taufik untuk menjalankannya itu belum dapat lagi. Makanya minta Allah Ta'ala supaya kita ini mendapat taufik dan dapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita minta Allah Ta'ala. Karena banyak orang ya nang kada diberi Allah Ta'ala hidayah dan kada diberi taufik untuk berbuat kebaikan, untuk mengerjakan perbuatan kewajiban banyak itu. Nah jadi bila kita ibadah mendapat kesenangan di dalam kubur itu, maka itu adalah semata-mata anugerahnya Allah Ta'ala, karena tiada wajib atas sesuatu daripada itu, kada wajib. Jadi dalam tauhidnya Allah Ta'ala kada wajib, ini tauhid, bicara tauhid, Allah tidak wajib membuat seseorang itu ke dalam surga maupun ke dalam neraka. Nah ini bilanya sampai situ aja pemahaman tauhidnya bisa bersasatan. Kenapa sasatnya? Berhak aku je maksiat jar, kalau Ta'ala menghendaki aku masuk surga. Nah ini sasat kayak ini nang tauhid nang kayak ini. Jadi kita perlu luruskan tauhid nang kayak ini. Nah kan karena apa? Setiap sesuatu itu Allah kada wajib. Contoh, Allah tidak wajib memberi kita nikmat, dan Allah tidak wajib membuat kita ke dalam neraka. Kada wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau pang beribadah aja wajib masuk surga, kada. Makanya sini kita kita mendapat nikmat kelak di dalam kubur itu adalah semata-mata anugerah Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah. Ini kita nang mainakan batin, ini main batin ya lo main batin supaya supaya kita ingat ibadah kita ini bukan dari kita, tapi semata-mata hanyalah pertolongan Allah atau anugerah daripada Allah Ta'ala. Bersih ibadah kita, bersih ibadah kita kayak itu. Nah jadi bila kita mendapat nikmat atau bisa beribadah, pandanglah semuanya itu adalah anugerah Allah. Karena banyak aja orang yang beribadah bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka Allah Ta'ala. Orang sembahyang celaka, mun martikan kayak itu kan bahaya. Orang sembahyang fawailul, celakalah. Fawailul lil musallina, bagi orang-orang yang salat. Fawailul musallin alladzina hum, yang mereka itu an salatihim, dari salat mereka sahun, lupa. Ini celaka. Ya, lupa lupa bahwasanya mengerjakan sholat ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Ini lupanya. Nah ini termasuk dalam sahun. Sembahyang Allahu Akbar, tak akuin aku juga enak sembahyang nih. Nah ini yang termasuk dalam sahun, lupa. Nah ini itu orang sembahyang lah. Dalam sembahyang aja dan dicap Allah Ta'ala fawailul.
Nah kada sholat pang jangan dibilang ngomong, kita kada bicara lagi ya lah, itu walau alam dah. Nang sholat aja termasuk celaka, apalagi yang tidak melaksanakan sholat ini. Nah itu adalah mafhum mukhalafahnya, nah mafhum mukhalafah ya. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan mizan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita paham dan bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki kita yang halal, dipanjangkan umur dan disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan di negeri akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asramna ala alladhi ashrafna fatub alaina tawbah taghsil kulli hawba wastur لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد داشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho kalau ada perbuatan ulun ataupun perkataan ulun yang menyakiti hati pian sabarataan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.